Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan silaturahmi ini, Pak. Saya senang sekali menyatakannya sebagai silaturahmi dulu. Karena kita bertemu bertatap layar, bukan bertatap muka melalui layar Zoom meeting ini dari seluruh Indonesia. Tadi dikabarkan ada dari Aceh, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Jawa tentunya ada, sampai ke Papua sana. Dan kegiatan ini adalah kegiatan BIMTEK dan sertifikasi K3 konstruksi yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Sebelum nanti saya menjelaskan tentang dokumen-dokumen yang akan kita garap di kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan kita terbagi menjadi dua bagian ya, Bapak dan Ibu semua. Ini nggak apa-apa, teman yang dari Bali, koneksinya agak kurang bagus, Pak Gede Krishna Putra. Ada teman kita juga dari Bali yang ikut monitor dalam kegiatan siang hari ini. Kegiatan kita bagi menjadi dua kelompok kegiatan, Bapak dan Ibu semua. Oh ya, mohon izin, Pak Haji, saya main ngomong aja, saya belum sebutin nama saya, walaupun nama saya dari pojok. Ya. Baik, harus memperkenalkan diri dulu ya, Pak Irwan. Iya. Nama saya Irwan Febriansyah, dipanggil Irwan, saya dari firma KML Partners, dan akan menjadi moderator di kegiatan kita. Tapi mohon izin, saya mohon maaf sekali Pak Haji, besok saya tidak bisa mengikuti kelas hari pertama, karena jarang-jarang nih saya dapat pelantikan. Jarang-jarang, pelantikan 5 tahun sekali nih. Jadi besok saya ada acara pelantikan dulu, dan hari kedua dan ketiga saya akan bergabung dengan Bapak dan Ibu semua di sini. Baik, saya jelaskan kembali bahwa kegiatan kita dibagi menjadi dua kelompok kegiatan. Yang pertama, di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, kita mengikuti kegiatan bimbingan teknik. Ya, semacam pembekalan untuk Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja seorang ahli muda K3 konstruksi. Ahli muda K3 konstruksi. Jadi sertifikasi yang kita jalani ini cukup panjang namanya, ahli muda K3 konstruksi. Kita coba bedah satu-satu ya. Jadi Bapak dan Ibu di level keahlian itu ada ahli muda, ada ahli madya, dan ada ahli utama. Ya, yang sertifikasinya nanti dikeluarkan oleh BNSP. Jadi ada ahli muda, ahli madya, ahli utama. Dan ini tidak bisa lompat. Ya, harus dilaksanakan berjenjang. Ahli muda K3 konstruksi ini, kemudian sebelumnya kalau ada satu level lagi, itu sebagai supervisor K3 konstruksi. Jadi Bapak Ibu lompatnya ke ahli muda langsung. Jadi tidak harus ke supervisor dulu. Nah, selain itu ada juga bentuk pelatihan lain yang produknya adalah petugas K3. Petugas K3 konstruksi. Ya, ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR. Nah, kita masuk ke skema ahli muda K3 konstruksi. Nah, kita juga fokus sesuai namanya K3 konstruksi karena di luar sana keahlian K3 ini ada banyak. Ya, ada K3 umum, ada K3 kelistrikan, ada K3 dan sebagainya, macam-macam. Nah, kita masuk di dunia K3 konstruksi. Karenanya seperti disampaikan oleh Pak Haji tadi, kelompok yang mengikuti kegiatan ini ada beberapa, ya, dari unsur akademisi mungkin untuk menambah pengetahuan, tapi juga mungkin juga terlibat dalam jasa-jasa konsultansi. Kemudian ada dari penyedia, ya, yang menyediakan jasa konstruksi untuk program-program pemerintah maupun swasta, dan tentunya juga ada dan ibu dari unsur ASN. Ya, saya mungkin nanti bisa dalam proses perjalanan kita beberapa hari ke depan kita akan berdiskusi sesuai dengan ranah masing-masing. Jadi kalau dari sisi swasta apa yang dilakukan, dari sisi pengguna jasa, dari sisi ASN apa yang dilakukan dalam kerangka K3 konstruksi ini. Nah, kegiatan kita ini untuk hari pertama, bagian pertama tadi yang 1, 2, dan 3 hari pertama, kita bekerja sama dengan para narasumber dari sebuah asosiasi, ya, dari sebuah asosiasi yang memang berisi tenaga-tenaga ahli di bidang K3 konstruksi. Ya, sebuah organisasi yang bernama ASTTI, ya, Asosiasi
Dulunya namanya Asosiasi Seluruh Tenaga Teknik Indonesia, kemudian namanya berubah menjadi Afiliasi Seluruh Tenaga Teknik Infrastruktur. Jadi para narasumber kita ini adalah dari Afiliasi Seluruh Tenaga Teknik Infrastruktur, yang karenanya bisa share dengan Bapak dan Ibu semua. Pak Haji, mohon izin informasinya untuk dari pengajar Pak Ikhwan dan Pak Eka, betul? Ya, besok rencana ada 3 teman-teman sekaligus, Pak Irwan. Jadi tinggal menyesuaikan saja siapa yang membawakan substansi materi yang sesuai dengan bidangnya. Seperti itu. Baik. Silakan. Jadi ada 3 narasumber ya kita, dan ini akan bergantian. Para narasumber kita akan menyampaikan 10 modul. Ya, Pak Kholik, Pak Teguh, Pak Afrizal, wah banyak ya, 10 modul kita pelajari, luar biasa. 10 modul ini tentunya nanti akan sangat penting kita pahami, karena itu ya nanti akan menjadi subjek di kegiatan di hari bagian kedua. Ya, ada 10 modul, mulai dari belajar tentang regulasi, kebijakan-kebijakan, sistem-sistem, termasuk hal-hal teknis. Bagaimana inspeksi, bagaimana kemudian pelatihan, bagaimana melaporkan kejadian kecelakaan, dan seterusnya. Ada 10 modul yang mohon izin Pak Rizal, Pak Teguh, atau teman-teman dari akademisi, Pak Joko Susilo tadi, modulnya disampaikan tidak berurutan modul 1 sampai modul 10. Ya, ada beberapa modul yang akan disesuaikan penyampaiannya, tetapi antara modul yang satu dengan modul yang lain itu berhubungan. Jadi narasumber akan mencoba merangkaikan 10 modul itu dalam jadwal yang sudah kita tentukan. Nah, 3 hari pertama itu adalah bagian pertama. 3 hari pertama itu adalah bagian pertama, yaitu bimbingan teknik. Bimbingan teknik ini kemudian mengantarkan kita pada bagian kedua yang akan kita laksanakan di hari terakhir, yang bernama sertifikasi atau uji kompetensi. Ya, sertifikasi atau uji kompetensi. Nah, untuk keperluan uji kompetensi ini, Bapak dan Ibu akan menjadi seorang asesi dan berhadapan nanti bertemu dengan para asesor dari LSP TTI. Kalau tadi narasumbernya berasal dari ASTTI, kalau untuk kebutuhan sertifikasi, kita bekerja sama dengan LSP TTI. Nah, LSP TTI ini sudah terdaftar di BNSP, karenanya berhak mengeluarkan sertifikasi ini. Jadi ahli muda K3 konstruksi Bapak dan Ibu nanti akan disertifikasi oleh BNSP dan LSP TTI yang bekerja sama dengan kami di firma KMN Partners. Itu ya, di 2 bagian. Nah, bagian kedua nanti Bapak akan mengikuti wawancara, ya, mengikuti wawancara bersama para asesor. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak dan Ibu mungkin? Saya persilakan. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Belum? Pas dulu ya. Pak Rosid masih join Pak Rosid ya? Kasih jempol Pak Rosid kalau masih jempol. Oke, baik. Oke ya. Itu cerita kita. 2 bagian dari kegiatan kita. Jadi 3 hari pertama adalah BIMTEK ya, Pak Ferdiansyah. Kemudian hari terakhir kita mengikuti uji kompetensi. Mungkin saya ingin cek dulu. Bapak dan Ibu yang mempunyai keahlian teknik. Dulu sekolahnya, kuliahnya di bidang teknik. Boleh angkat tangan. Oke, Pak Gede Krisna, Pak Rosyid, Pak Afrizal, Pak Joko Susilo, Pak Ajir Muhajir, Pak Ferdiansyah. Oh banyak, kalau gitu banyak. Nah, bapak-bapak yang sudah dari akademiknya di teknik mungkin tidak sulit. Ini butuh penyesuaian, Pak Joko. Ada beberapa teman kita nih dari luar teknik nih. Pastinya agak kerenyit dikit nih keningnya. Istilah-istilah teknik akan banyak kita pelajari, teknik sipil terutama ya, di bidang konstruksi akan banyak sekali disebutkan oleh para narasumber kita. Tapi yakinlah kalau kita mengikuti prosesnya kita juga bisa paham ya. Saya sendiri bukan dari teknik, saya akuntansi. Waktu dengar pertama kali materi ini lumayan juga ya pelajaran tekniknya gitu ya. Tapi jangan khawatir, Pak Yoga dari teknik bukan? Pak Yoga? Bukan, Pak. Bukan, dari mana Pak Yoga? Latar pendidikannya apa Pak Yoga? Ya? Latar belakang pendidikannya apa Pak Yoga? Satu manajemen. Oke, baik ya. Nanti silakan menyesuaikan. Jadi 2 bagian kita, BIMTEK 3 hari, kemudian nanti uji kompetensi. Itu kegiatan kita. Nah, Bapak dan Ibu, untuk bisa kita mengikuti kegiatan uji kompetensi,
ada beberapa dokumen yang akan kita isi, sebagai kelengkapan, sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin sudah di-share ya oleh panitia ke grup WhatsApp kita, ya. Dan hari ini akan saya coba jelaskan, membantu kepada Bapak Ibu menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Sudah terima mungkin Bapak Ibu share form APL 1 dan form APL 2? Sudah ya? Sudah kami share di grup Pak Irwan, jadi mungkin bisa langsung. Ya, kita lihat ya. Sekarang Mas Ayub boleh tolong dibantu untuk di-share. Kita akan buka form pertama dulu, yaitu form APL 1. Silakan Mas Ayub. Oke, baik. Terima kasih Mas Ayub. Jadi Bapak dan Ibu, Mas Ayub ini penanggung jawabnya kelas ini. Yang buka Zoom meetingnya itu Mas Ayub itu. Jadi beliau yang ngatur traffic kita ya. Saya memoderasi kegiatannya. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah ditampilkan oleh Mas Ayub, sudah di share screen adalah form APL 1. Terlihat di bagian atas ada tulisan formulir APL 1. Formulir ini bernama Permohonan Sertifikasi Kompetensi Skema Ahli Muda Konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu yang mau mengikuti uji kompetensi harus bikin formulir ini, mengisi formulir ini. Formulir ini disusun oleh LSPTTI yang sudah diverifikasi oleh pihak BNSP. Coba lihat satu persatu ya, ada halaman pertama ini di bagian 1, rincian data pemohon sertifikasi. Ada poin A, tulisannya adalah data pribadi. Ya, data pribadi. Di baris pertama ada nama lengkap. Nah, coba Mas Ayub ketikkan saja nama Mas Ayub misalnya di situ ya. Harapan kami ya ditulis dengan jelas ya. Lebih baik kalau menggunakan huruf kapital ya. Lebih baik kalau menggunakan huruf kapital. Kalau ada gelar ya, kalau ada gelar silakan tulis gelar. Ya, Mas Ayub ini PhD. Wah, PhD. Jangan Mas Ayub, jangan. Ya. Oke ya, contohnya begitu ya. Amin, amin, diaminkan, amin ya. Jadi tulis sesuai dengan gelar Bapak dan Ibu boleh ya. Nah, kemudian di bagian baris kedua ada tulisan perpanjangan, abaikan. Karena Bapak dan Ibu baru akan ikut sertifikasi, jadi bukan perpanjangan. Di baris ketiga ada NIK atau nomor KTP. Ya, diisikan sejumlah berapa digit tuh kalau nggak salah 16 digit ya, jangan kurang jangan lebih, jangan kurang jangan lebih. Tuliskan NIK atau nomor KTP Bapak dan Ibu semua, pastikan jumlah NIK nomornya benar. Kemudian tuliskan tempat dan tanggal lahir ya. Kemudian untuk jenis kelaminnya boleh dicoret salah satunya. Coba Mas Ayub dicoret ya, coret. Kebangsaannya Indonesia sudah dibantu diketikkan oleh panitia, jadi diabaikan. Nah, kemudian ada alamat rumah ya. Pak Afrizal, rumahnya sama nomor KTP-nya sama nggak Pak? Alamat domisili sekarang sama alamat KTP sama nggak Pak Afrizal? Pak Afrizal, buka mikrofonnya Pak Rizal. Sama Pak. Sama ya, oke baik. Pak Afrizal rumahnya dan domisilinya sama. Nah, tapi bagaimana yang domisili sama alamat rumah sesuai KTP-nya beda? Tuliskan saja sesuai KTP. Ya. Jadi kalau alamat tinggal Bapak sekarang berbeda dengan nomor KTP, tuliskan sesuai KTP. Kasih Mas Ayub, kasih tanda di sana alamat rumah sesuai KTP. Ya. Jadi karena yang bisa diverifikasi adalah alamat sesuai KTP. Ya, kalau lagi ngontrak, lagi sewa, biarin aja. Ya, biarin. Nah, alamat sesuai KTP. Begitu juga baris berikutnya nomor telepon, email kalau ada, nomor rumah, telepon rumah kalau ada. Ya, sekarang orang udah nggak zaman sebenarnya nomor telepon rumah, tapi kalau ada boleh. Ya, saya nggak punya. Pak Haji punya nomor telepon rumah nggak Pak Haji? Kayaknya nggak punya Pak Haji kayaknya. Ada tapi jarang dipakai, kalau sebagai sambungan internet aja Pak Irwan. Siap, siap. Yeah. Dulu saya punya jadi cabut juga Pak Haji, nggak pernah dipakai lagi ya. Oke, Pak. Mungkin Bapak dan Ibu juga ya, yang ada nomor telepon rumah silakan, yang nggak ada nggak apa-apa, abaikan. Dikasih strip saja. Nomor telepon kantor boleh, kemudian alamat nomor handphonenya dan alamat email diisikan. Nah, kemudian di bawah di bagian A itu pendidikan terakhirnya dituliskan saja strata 1 ya, atau D3 atau strata 2, silakan. S1, S2, S3 silakan dituliskan di sana. Terakhir saja. Ya, oke, baik.
Kemudian di data B atau data pekerjaan, tuliskan nama lembaga atau perusahaan Bapak dan Ibu. Ya, kalau dari kantor dinas, tuliskan kantor dinas. Dari firma, tuliskan nama firmanya. Dari CV, tuliskan CV-nya. PT, tuliskan PT-nya. Nah, kemudian jabatannya, ya, staf, direktur, kepala bagian, ya, silakan ditulis di sana. Kemudian alamat kantor juga dituliskan sesuai dengan alamat kantor yang ada yang bisa diverifikasi. Kemudian nomor telepon, fax, dan email kantor di bawahnya. Ya, silakan dituliskan. Sampai di halaman pertama ini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Pak Frizal cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, Mbak ya. Jadi di bagian 1 sudah cukup jelas. Boleh ke bawah sedikit Mas Ayus di data sertifikasi. Bapak dan Ibu sudah dibantu ada tabel di bawah. Di bagian 2 data sertifikasi itu ada sebuah tabel yang ada baris terakhirnya tujuan asesmen. Ya, tujuan asesmen kita sudah bantu centangkan sertifikasi. Bukan sertifikasi ulang atau perpanjangan. Jadi itu sudah dibantu diisikan oleh panitia. Oke, kita lanjut ke halaman kedua, Mas Ayu. Ya, di halaman kedua pada bagian atas itu tertulis daftar unit kompetensi, di mana Bapak Ibu mendapatkan BIMTEK-nya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekaligus juga inilah yang akan diuji oleh para asesor kita di hari terakhir kita. Ada 10 unit kompetensi. Ya, mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sampai terakhir yaitu mengukur capaian pelaksanaan rencana K3 konstruksi atau rencana keselamatan konstruksi di bagian bawah. Nah, para penyedia maupun para pengguna jasa tahu sudah ada istilah-istilah seperti ini, tetapi bagaimana cara membuatnya, bagaimana melakukannya, nah itulah yang nanti akan disampaikan pada hari pertama sampai hari ketiga. Jadi halaman 2 ini informasi. Masuk di bagian ketiga, masih di halaman ini juga, itu sudah dibantu dicentangkan oleh panitia. Ya, bagian 3A, bukti kelengkapan persyaratan dasar pemohon. Ya, sudah dibantu dicentangkan oleh panitia, pendidikan Bapak dan Ibu, kemudian memiliki sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Ya, karena hari pertama, hari ketiga, sampai hari ketiga, setelah itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan bidang K3 konstruksi dari panitia, dari firma KMN Partners, tentunya apabila Bapak dan Ibu mengikuti, full mengikuti kegiatan kita. Kalau banyak bolongnya, absennya, ya Pak Frizal, mohon izin nggak dikasih Pak Frizal. Salah. Posisi lo di kampus Pak, kalau kurang daftar hadirnya Pak, nggak boleh ikut ujian Pak. Jadi mohon izin, kita akan memberikan sertifikat keahlian ini kalau Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan secara penuh. Ya. Kemudian bukti kompetensi yang relevan di poin B. Di poin B itu sudah ada, kami isikan poin B1, yaitu BIMTEK dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi secara daring. Ya, nah inilah poin B1 ini sama dengan poin A3. Pak Irwan, seperti terputus. Oke, baik. Sorry, Pak. Ya, Pak Haji bisa terdengar? Bisa tadi. Ya, tadi sedikit agak ini ya, Pak ya. Ada apa instruksi suara ya, mohon izin. Baik. Jadi poin A3 dengan poin B1 itu sama. Ya. Poin A3 dan poin B1 itu sama. Itu sudah kita centangkan. Kalau seandainya Bapak, Ibu-ibu memiliki bukti kompetensi yang lain, ya, silakan ditambahkan di poin B2, B3 dan seterusnya. Dicantumkan, harus diserahkan juga lampirannya kepada kita. Misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan sertifikat petugas K3 konstruksi misalnya. Ya, petugas K3 konstruksi. Ada sertifikatnya, cantumkan dan berikan kepada kami. Conteng ada, kemudian diberikan kepada kami. Ya, petugas K3 atau pelatihan lain. Saya pernah mendapatkan pelatihan P3K pertolongan, boleh masukkan di situ. Ya, P3K misalnya, boleh. Atau saya sudah pernah latihan sudah sering melakukan pelatihan. Ya, itu juga unit kompetensi, boleh masukkan di situ. Jadi Bapak bukan semua peserta, saya melakukan pelatihan kok. Wah, ini bukti-buktinya. Nah, itu boleh dimasukkan di situ. Webinar online, kalau webinar tidak Pak, kalau webinar kayaknya belum.
Belum ya. Jadi bentuknya sertifikat Pak, kompetensi. Jadi bukan keikutsertaan. Bentuknya pelatihan. Dan itu harus 3 tahun terakhir. Jadi kalau sudah lama tidak diakuin juga. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tapi Bapak Ibu gini, semakin banyak bukti kompetensi relevan yang Bapak berikan, tentunya dengan dilampirkan kepada panitia, itu akan membuat proses uji kompetensinya akan lebih cepat. Karena Bapak dan Ibu dianggap sudah memiliki keahlian. Ini Pak Joko juga saya kira sudah pernah juga nih ikut sertifikasi di bidang yang lain. Portofolionya makin lengkap, persyaratannya makin lengkap, uji kompetensinya makin lancar. Insya Allah begitu ya. Tetapi kalau seandainya pun Bapak dan Ibu tidak mengisi poin B2, B3, B4, dan seterusnya ke bawah, nggak apa-apa. Karena minimalnya B1 sudah terpenuhi. Ya, jadi yang poin B1 saja sebenarnya sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau lebih meyakinkan asesor, oh saya sudah punya sertifikat ini dan ini terkait ya, yang relevan. Jadi bukan pelatihan, misalnya pelatihan merangkai bunga, mohon maaf tidak masuk di sini ya. Pelatihan memasak, Bu Fitri ya, nggak masuk sini Bu Fitri. Ya, itu tidak relevan dengan kegiatan konstruksi kita. Begitu juga dengan pengalaman kerja. Ya, kalau bapak-bapak yang sebagai ASN, Pokja atau PPK, punya SK sebagai Pokja, punya SK sebagai PPK, ya itu boleh dimasukkan. Ya, boleh dimasukkan, yang tentunya nanti menambah keyakinan dari asesor kita bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki kompetensi. Oke, sampai di sini ada yang bertanya, Bapak dan Ibu? Cukup? Kasih jempol kalau sudah cukup sementara. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi Mas Saif ke halaman ketiga. Oke. Nah, di halaman ketiga ini ada C, bukti kelengkapan administrasi. Ini pun sudah kami bantu centangkan, ada fotokopi EKTP, ada pas foto 3x4 dan CV. Tapi walaupun sudah kami centangkan, tolong pastikan bahwa dokumen-dokumen ini semua sudah Bapak Ibu kirimkan ke panitia. Ya, pastikan bahwa semua dokumen-dokumen ini sudah dikirimkan kepada panitia. Poin C4 ya, poin C4 diabaikan saja dulu. Ya, poin C4 diabaikan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di bagian bawah tabel yang terdiri atas 2 bagian, pemohon dan staf administrasi LSP atau TUK. Jadi nanti mohon Bapak Ibu mengisi nama pemohon. Ya, Pak Chandra namanya diisi di situ, Pak Fakhrur Razi diisi di situ ya namanya. Nah, bagaimana dengan tanda tangan? Nah, bagaimana dengan tanda tangan? Nanti kami dari panitia akan memberikan link presensi kehadiran kepada Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu boleh mengirimkan scan tanda tangannya. Tolong kirimkan di link tersebut scan yang nanti akan kami kopikan. Nah, itu linknya ya, Mas Saif ya. Ya. Nah, linknya itu silakan sudah dibagikan nanti, di chat juga Mas Irwan. Oh, sudah dibagikan di chat, silakan nanti Bapak Ibu isi. Salah satunya nanti kirimkan scan tanda tangannya. Nah, scan tanda tangan Bapak dan Ibu yang dikirimkan di link tersebut nanti akan kami kopikan ke form pendaftaran ini. Jadi nanti kami bantu untuk dikopikan. Nah, berikutnya nanti untuk yang di bagian bawah itu sudah tertulis nama Pak Haji Rahmatullah dari pihak LSP menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Ya, sudah dibantu dituliskan nama dan tanda tangannya. Untuk form APL 1 hanya sampai 3 halaman. Boleh di stop share dulu, Mas Sayu. Oke. Pak Joko, ada pertanyaan Pak Joko cukup untuk APL 1? Form APL 1-nya? Aman? Aman ya? Cukup. Siap, baik. Pak Chandra, cukup Pak Chandra? Cukup ya, nanti kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti boleh di chat. Ini ada Mas Wisnu yang biasa mengurus administrasinya, jadi silahkan di chat ke Mas Wisnu. Ya, kita lanjut, Mas Sayu. Kita buka lagi form APL 2. Kita buka lagi form APL 2. Bapak dan Ibu, tadi adalah form APL 1, yaitu permohonan untuk uji kompetensi. Form APL 2, dikecilin sedikit Mas Sayu, dirampingkan lagi dan diarahkan ke atas. Ya. Form APL 2 ini adalah asesmen mandiri. Ya, pernyataan pribadi, ngaku-ngakunya Bapak dan Ibu semua, ceritanya bahasa yang agak sedikit gaulnya, pengakuan dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu siap mengikuti uji kompetensi. Nah,
asesmen mandiri ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu siap. Saya orangnya kompeten, walaupun baru belajar. Pak Yoga, Pak Ferdiansyah baru belajar 3 hari, klaim aja, saya kompeten. Ya, makanya kemudian kami membantu membuatkan tulisan K. Ya, Bapak Ibu lihat ya di tabel yang ada di sini. Ini pada unit 1. Pada unit 1 mengidentifikasi peraturan perundang-undangan standar K3 yang diperlukan. Terbaca ya, unit 1 Bapak Ibu. Nah, itu memiliki 2 elemen kompetensi. 2 elemen kompetensi yaitu 1, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, 2, melakukan penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ya. Nah, karena Bapak dan Ibu mengklaim dirinya kompeten, maka Bapak dan Ibu akan tulis huruf K di kolom K. K artinya saya kompeten, saya kompeten. Ya, kalau Bapak dan Ibu secara nggak sengaja klik di BK, nah, satu saja elemen tertulis BK, misalnya nih Mas Ayu ganti sebentar. Kalau nggak bisa diganti, nggak bisa diganti ya, ini PDF ya. Kalau nggak sengaja tertulis BK di salah satu unit elemen, Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti uji kompetensi karena Bapak sendiri merasa belum kompeten. Ngapain diuji? Orang yang diuji adalah orang yang mengklaim dirinya kompeten. Itu diuji. Jadi karena itu kami membantu form APL 2 ini sudah kami isikan. Tetapi Bapak dan Ibu wajib baca. Ya, wajib baca seluruh unit kompetensi, seluruh elemen yang ada di sini. Karena ini adalah bahan ujian Bapak dan Ibu semua pada saat mengikuti uji kompetensi. Oke, terus sampai ke bawah Mas, ini ada berapa halaman nih? Ya, ada 3 halaman. Ya. Isinya K saja, ya, isinya K terus kompeten terus, ya, terus sampai paling bawah. Mas itu wajib dibaca semua ya, itu yang ya, poin gitu. Dibaca oleh teman-teman calon asesi, ya, karena nanti jangan sampai Bapak Ibu sudah pernah lihat form APL 2? Belum pernah? Belum. Bahaya. Jadi lihat ya, dibaca, dipelajari. Tetapi belum di-share kan Pak? Ya, oh ini belum di-share ya? Ya. Belum. Oke. Terima kasih sudah diingatkan, nanti akan kami share di grup WhatsApp kita untuk Bapak dan Ibu lihat, pelajari ya, pelajari. Ya, Pak. Oke, terus sampai ke halaman ketiga Mas Ayub, ini sampai ini 9, 8, 9, 10. Ada beberapa elemennya itu semua. Nah, kita lanjut paling bawah, halaman ketiga. Nah, halaman ketiga, Bapak dan Ibu akan menuliskan nama, tanggal kegiatan, dan tanda tangan asesi. Ini akan kami ambil dari tanda tangan di Bapak Ibu cantumkan di presensi tadi atau di form APL 1 kami copy lagi ke sini. Ya. Jadi 2 dokumen ini yang merupakan yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan uji kompetensi. Oke, boleh di stop share Bapak Mas Ayu. Oke. Jadi nanti kedua dokumen ini yang form berarti APL 1. Itu tanggal nggak dirubah ya Pak? Biarkan aja seperti itu. Biarkan, itu nanti dari panitia. Dari panitia. Oke, Bu Fitria ya. Kecuali nanti yang untuk di file APL 1 silakan diisi dan jangan di PDF-kan. Bapak Ibu, file yang sudah diisi jangan di PDF-kan. Jadi kalau seandainya nanti kami bisa membantu koreksi kalau ada salah-salah, kami bantu mengedit. Jadi jangan di PDF-kan, tetap saja dalam bentuk Word. Nanti dikirim ke siapa Mas Wisnu formnya? Nanti akan dikirim ke Mas Adi. Biasanya kita akan japri langsung nanti di chat grup. Oke, nanti di grup kita akan diinformasikan dikirimnya ke siapa supaya datanya nggak ketahuan. Datanya tetap rahasia. Jadi data Bu Fitria nggak ketahuan sama Pak Ferdiansyah dan sebaliknya ya. Jadi tetap di jalur chat di Japri saja supaya datanya tetap kita simpan ya. Takutnya tanda tangan rahasia nih, ya kan? Tadi pakai lagi yang lain-lain, oke? Jadi itu tanggung jawab kami dari panitia. Oke? Nah, itu form APL 1 dan APL 2. Mungkin Bapak dan Ibu sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang prosesnya, tentang kegiatan kita, silakan. Pak Rosyid, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Oke, Bapak dan Ibu, ini kegiatan kita seperti kita ketahui kan berlangsungnya lumayan lama ya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Setiap jam berapa Pak? Jam 9 pagi sampai jam 4 sore.
Wow, Ya, lumayan ya. Bu Fitria ya. Berarti sambil ada makanan di depan ya. Itu maksud saya. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu cari posisi duduk yang nyaman, ruangannya cukup terang, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang, jangan panas, jangan terlalu dingin, di tempat yang cukup nyaman lah untuk berkegiatan selama 6 jam. Ya, jam 9 sampai jam 12, kemudian kita break 1 jam, lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 sore setiap hari. Nah, jadi kita nggak punya jam untuk break khusus karena panitia memberikan snacknya dalam bentuk virtual. Jadi silakan ya, snacknya, minumannya virtual. Jadi silakan minum teman masing-masing. Ya, jadi siapin snack sendiri, teh kopi sendiri, ya silakan sirupnya sendiri, silakan disiapkan masing-masing oleh Bapak dan Ibu. Nah, gimana cara ngatur jam istirahatnya? Patokan kita tetap waktu Indonesia Barat. Ya, Indonesia Barat. Jadi kita akan break jam 12, tapi loh kan saya di Indonesia Timur jam 10 waktu Indonesia Barat, saya sudah jam 12, sudah waktunya sholat zuhur. Ya silakan. Ya, jadi kalau sudah waktunya Bapak dan Ibu break, makan siang atau sholat zuhur, chat saja di grup kita, chat di WhatsApp, di Zoom kita, mohon izin kami sholat zuhur dulu, atau sholat asar dulu, silakan. Mohon izin makan siang dulu, silakan. Ya, tapi jangan dipertontonkan makan siangnya ya. Jangan dilihat, kasihan narasumbernya jadi kepengen makan juga ya. Jadi kalau mau istirahat silakan makan, menyesuaikan saja Pak Yoga ya. Jadi nanti kue bolunya jangan ditunjukin, pizzanya jangan ditunjukin. Nah, tutup kamera, silakan makan ya. Maaf, anaknya ngikutin aja. Boleh juga, Bu. Itu juga boleh. Itu juga tidak dilarang ya. Cuma mohon izin untuk rokok Bapak dan Ibu. Kalau bisa kalau memang harus ngerokok di off kamera dulu ya, di off kamera dulu supaya menjaga kesantunan saja selama proses. Kebetulan narasumber kita ini enggak satu pun yang ngerokok. Jadi supaya mereka tetap merasa dihormati, sebaiknya off kamera, ngerokok dulu sebatang ya, boleh balik lagi ke sini. Kalaupun misalnya Bapak dan Ibu ada yang transmit dari kantor, tiba-tiba dapat panggilan dari pimpinan, ya nggak apa-apa, off kamera saja sebentar, kemudian gabung lagi di kita untuk melanjutkan materi. Ya, itu teknis ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita mulainya jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 4 sore. Nanti di tengah-tengah kita beri makan siang selama 1 jam. Oke? Jam 1 mulai lagi gitu ya Pak. Jam 1 mulai lagi Bu Fitria ya. Lanjut kita. Oke, lanjut silakan. Mungkin ada pertanyaan? Pak Chandra ada pertanyaan mungkin? Untuk APL 2 aja. Gimana? Dibagikan ya nanti. Oke, nanti akan kami bagikan. Mohon izin sudah kami bantu isikan Pak ya. Kami khawatir nanti ada yang belum terisi atau hilaf terisinya BK. Wah, bisa nggak ujian kita nanti ya. Jadi kami bantu. Ya, nanti akan kami bagikan. Begitu juga dengan materi dari para narasumber Bapak dan Ibu. Setelah kami mendapatkan update dari para narasumber karena terutama belakangan ini ya, terkait dengan regulasi banyak sekali peraturan-peraturan yang berubah karenanya kadang-kadang materinya pun berubah. Nah, siapa tahu ada update baru, nah itu nanti akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu materinya sehingga bisa dipelajari pada saat kegiatan nanti. Jadi akan kami upayakan untuk segera setelah dapat akan kami share kepada Bapak dan Ibu link materinya. Oke, begitu. Ada lagi? Tip, trik biar lulus. Siapa yang mau dapat ini? Yang mau angkat tangan? Semuanya. Pak Gede bisa banget ya Pak Kresna nih. Ya. Tapi ini Pak Kresna pertanyaan paling sering saya dapatkan ketika kita sedang kegiatan ini. Jadi tip triksnya pertama ya tentu saja Bapak Ibu ikuti seluruh sesinya. Dan walaupun nanti belum diizinkan bertanya secara langsung, Bapak dan Ibu tolong titip pertanyaannya di chat. Ya, pertanyaannya di chat, dikumpulkan saja dulu mungkin. Kalau narasumber kita ini tipikalnya jawabnya belakangan, disusun dulu. Pertanyaannya dijederin dulu, ya, sampaikan dulu. Tapi Bapak-Bapak lihat dulu dari kerangka materinya. Jadi kalau belum sampai penjelasan tentang RKK, ya jangan hanya RKK dulu, dengerin saja dulu. Ya, nah, kalau sudah masuk, terutama banyak yang menjadi perhatian ini di RKK nih kebetulan. Ya, baik dari sisi penyedia maupun dari sisi pengguna, RKK ini paling banyak pertanyaannya. Tetapi pertanyaan tentu belakangan karena biasanya RKK belakangan. Nah, tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi itu, boleh langsung dicek.
Ya, nanti saya dan moderator yang lain akan mengumpulkan pertanyaan itu, kemudian kami kirimkan ke narasumber. Biasanya akan dibahas lebih banyak pada hari ketiga. Ya, jadi pada hari ketiga kita akan ulas pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Pertama itu, ikuti seluruh materinya. Dan saya sering sekali bilang bahwa pelatihan kita ini pelatihan K3 konstruksi, bukan pelatihan kebatinan. Ya, jadi nggak ada kontak batin Pak Gede antara kita, Bu Fitria, nggak ada kontak batin, harus nanya. Nah, jadi saya nggak bisa membaca pikiran Pak Rosyid, nggak bisa baca pikiran Pak Afrizal. Ya. Jadi tolong kalau ada pertanyaan di chat ke kita, nanti akan kita kumpulkan supaya bisa disampaikan. Jadi ikuti materinya. Yang ketiga, kalau triknya biasanya saya kasih taunya nanti triknya nih. Tapi Bapak dan Ibu, kami biasanya sudah mempunyai semacam kisi-kisi. Ya, tapi nantilah kisi-kisinya dimunculkan belakangan, Pak Gede. Kalau dikasih di depan nggak seru, Pak Gede. Ya, jadi nanti ikutin saja. Dan tentunya Bapak dan Ibu, banyak sekali peserta kita yang pernah merasakan kegugupan, panik mengikuti yang namanya uji kompetensi, karena judulnya uji kompetensi, assessment itu. Nah, bahkan ada tuh dulu salah satu kampus ternama di Bandung, pesertanya ikut dan deg-degannya minta ampun, luar biasa khawatir kalau nggak lulus. Saya malu kalau saya nggak lulus karena nama besar kampus. Wah, begitu Pak Joko Susilo, ya, nama besar kampus, masa saya nggak lulus, ya. Nah, akhirnya terlalu gugup. Ya, jadi santai saja, karena mohon izin ada Pak Atef ya. Pak Atef dari mana Pak Atef? PR mana Pak Atef? Mohon maaf, saya belum bisa lihat ini, masih belum terbuka suaranya Pak Atef. Izin Pak dari PUPR Kabupaten Bogor, Pak Irwan. Dekat, nah ya. Kemarin juga ada peserta dari sana juga Bogor ya, kalau nggak salah? Pak Bobi. Pak Bobi juga aktif bertanya pada saat itu di sesi bulan lalu ya, kalau nggak salah ya Pak Bobi ya. Aktif sekali bertanya Pak Bobi. Jadi silakan Bapak bertanya aktif ya, boleh saja. Oke, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu terkait kok dengan apa yang menjadi tugas pokok Bapak dan Ibu semua. Ya, jadi ceritakan saja pengalaman, ceritakan saja apa itu salah satu bekal untuk mengikuti uji kompetensi kita. Jadi ada yang gugup berlebihan, malah khawatir, malah nggak tenang. Dan Bapak dan Ibu, ini ujiannya, kalaupun disebut ujian, ini open kok. Jadi Pak Atef kalau ada catatan boleh dibuka, nggak ketahuan. Bu ya, Pak Rosyid buka aja catatannya, ya. Yang nggak boleh itu nanya sama teman, saya lagi tanya nih, kasih jawaban dong, nggak bisa. One to one, ya. Jadi boleh buka catatan. Masalahnya catatannya ada atau enggak, itu aja. Jadi rajin-rajin buka catatan, boleh ke open book ini, ujiannya open book. Oke, lanjut, ada lagi? Pak Krisna, aman ya? Itu tip trik. Ya, oke, silakan yang lain. Pak Ferdiansyah ada pertanyaan mungkin? Masih belum terdengar Pak Ferdiansyah suaranya? Pak Irwan. Ya, siap, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Tanda tangan yang di-scan tuh kapan ya dikirimnya, Pak? Oke, kalau Bapak sudah isi di daftar hadir, langsung saja nih Pak. Kan ada sekarang sudah dibagikan di chat kita. Ya. Bit.ly absensi ahli muda K3. Kirim saja ke situ, nanti Bapak masukkan scan tanda tangan di situ, nanti kami yang kopikan ke form APL-nya. Oh, oke Pak, oke. Tapi form APL yang Bapak isi sendiri dalam bentuk Word juga segera dikirimkan. Jadi kan ada dua sumber, form APL satunya Bapak kirim, sudah diisi di Word, kemudian tanda tangannya kami ambil dari link yang ini tadi. Begitu Pak Ferdiansyah. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Baik Pak Irwan, saya tambahkan sedikit. Bapak apabila ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa dijapri panitia yang ada di grup ya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bantu apa yang perlu apa yang Bapak tanyakan. Iya. Aman Pak Gede, Pak Krisna, bocoran nanti itu. Saya nggak ngasih bocoran Pak, semua kalau saya tahu saya kasih. Tapi ya tentunya kita jangan mengandalkan hanya kisi-kisi, ya. Ikuti seluruh sesinya karena pemahamannya bisa lebih paripurna ya kalau Bapak dan Ibu memahami seluruh sesinya. Oke. Kalau tidak ada lagi mungkin cukup Pak Haji.
Baik Pak Irwan, sekiranya tidak ada, mungkin kita akhiri. Baik. Nanti apabila Bapak dan Ibu ada yang terkendala atau yang belum dipahami, silakan boleh mengontak kami. Ada Mas Wisnu, ada saya, atau ada Mas Ayub yang ada di grup. Insya Allah siap membantu Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Haji dan Bapak Ibu semua. Demikian ini perkenalan kita sekaligus penjelasan tentang beberapa dokumen. Tentunya kami harapkan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat sehingga besok bisa tepat waktu mengikuti kegiatan kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore selama 3 hari ke depan. Dan tentunya nanti kita tetap berkomunikasi melalui WhatsApp Group. Apabila ada kesulitan, pertanyaan, boleh disampaikan di WhatsApp Group maupun ke Japri kepada teman-teman dari firma KM Partners yang ada di grup tersebut. Demikian saja, mohon maaf. Untuk besok sekaligus saya mohon izin belum bisa menemani Bapak dan Ibu di hari pertama. Saya akan bergabung di hari kedua dan hari ketiga. Demikian saja, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.